فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayat yang ke-44. Sudah dibaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat yang ke-44 dari surat Al-Maidah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalna Taurah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala akan memuji-muji Taurat. Kitab yang ada di tangan orang-orang Yahudi. Sekarang namanya itu Perjanjian Lama. Kalau Injil itu Perjanjian Baru. Karena isinya tidak banyak beda. Injil itu hanya melengkapi Taurat. Makanya asalnya itu adalah Taurat. Kemudian penambahan-penambahannya itulah yang ada dalam Injil. Makanya mereka menyebutnya Injil itu dengan Perjanjian Baru. Taurat itu dengan Perjanjian Lama. Nah, sehingga Injil itu tidak menghapus secara keseluruhan hukum Taurat. Nah. Inna anzalna Taurah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Sekarang Allah akan memuji-muji atau menyebutkan kebaikan yang ada pada Taurat yang hukumnya sebagiannya ditinggalkan oleh orang Yahudi dikarenakan mereka ingin mencari hukum yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan mereka rela dengan mendatangi seorang yang mereka tidak mau mengimaninya sebagai nabi meskipun mereka yakin dia adalah nabi, demi mencari hukum yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan meninggalkan Taurat. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan kemarin, padahal mereka punya kitab Taurat. Dan inilah keutamaan Taurat padahal kata Allah Subhanahu wa taala. Paham sambungannya ya? Biar nyambung ayat ini dengan yang sebelumnya. Kenapa sekarang Allah akan membahas tentang kelebihan yang ada pada Taurat yang ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi untuk berhukum dengannya. Inna anzalna Taurah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat ala Musa bin Imran alaihi salatu wassalam. Kepada Musa bin Imran alaihi salatu wassalam. Itu namanya Nabi Musa. Musa bin Imran. Fiha huda. Ini satu. Ini sudah dua sebenarnya keutamaannya. Yang pertama Allah menurunkannya. Taurat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya dalam riwayat Muslim juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan Taurat dengan tangannya sendiri. Sehingga Taurat itu turun dalam keadaan sudah tertulis dan yang menuliskannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai', dan kami tuliskan di dalam Taurat itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Bani
Israel. Siapa yang menulis? Allah. Wa katabna lahu, dan kami tuliskan untuk Musa fil alwah, di dalam alwah. Alwah itu artinya sesuatu yang tipis, lempengan, entah kayu, entah besi, entah pelat, entah apalah pokoknya. Kita nggak disebutkan bahannya apa, pokoknya alwah. Paham ya? Nah, dalam hadis disebutkan qala Adam, ketika adu hujah antara Nabi Adam dengan Nabi Musa, di mana Nabi Musa awalnya mencela Nabi Adam karena menjadi sebab keluarnya anak-anak Adam ini dari surga. Maka dibalas oleh Nabi Adam. Kata Nabi Adam, anta Musa, engkau adalah Musa. Istafakallahu bikalami. Allah telah memilihmu untuk diajak bicara langsung. Ini keutamaan Nabi Musa. Padahal Adam juga diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam itu gelarnya, ketika ditanya oleh para sahabat, apakah Adam itu nabi? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, nabiyyun mukallam." Iya, dia adalah nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul kita juga pernah diajak bicara. Tapi gelar ini lebih lengket kepada Nabi Musa, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Adam ini. Anta Musa istafaqallahu bikalami. Engkau diajak bicara langsung, dipilih Allah dari hamba yang lain untuk diajak bicara. Kata mereka, keistimewaannya Nabi Musa ini, pembicaraannya dilakukan di bumi. Ya kan, kalau Nabi Adam ketika di surga, di langit, surga di langit. Nabi kita Muhammad SAW juga diajak bicaranya di langit ketika peristiwa Mi'raj, ya kan. Adapun Nabi Musa di mana? Tetap di tempatnya dia. Dia diajak bicara oleh Allah di bumi. Jadi dari sisi ini lebih terhormat Nabi Musa. Makanya lebih identik gelar Kalimur Rahmannya. Orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berapa orang yang pernah Nabi diajak bicara langsung oleh Allah? 3. Nah, namun lebih lengket dengan Nabi siapa gelar ini? Nabi Musa. Engkau Musa yang telah Allah pilih untuk diajak bicara langsung. Wa katabalakat Taurah biyadih. Dan dia telah menuliskan untukmu Taurat dengan tangannya. Ini sebelum dibalas hujahnya, lihat bagaimana adilnya dua nabi ini. Nah, adu hujah, tapi masih sempatnya Nabi Adam menyebutkan keutamaan siapa ini? Keutamaan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa tadi menyalahkan dirinya. Tapi itu tidak membuat Nabi Adam menghilangkan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini insafnya, adilnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Intinya di sini adalah bahwasanya Taurat itu ditulis langsung dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan yang dimiliki oleh Taurat. Nah, apa isinya? Fiha huda. Ini keutamaan yang kedua. Yang pertama tadi inna anzalna Taurat. Kami turunkan dari Allah Subhanahu wa taala asalnya Taurat itu. Yang kedua fiha huda. Di dalamnya terdapat huda, petunjuk. Apa maknanya? Yahdi ilal iman wal haqqi. Yang dimaksud dengan huda sini al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Fungsinya untuk apa? Yahdi ilal imani wal haqqi, yang mengarahkan kepada keimanan dan kebenaran. Dengan itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diyakini, mana yang nggak boleh diyakini. Ini pakai huda. Wa ya'simu minad dhalal, dan melindungi dari ketersesatan. Kan itu fungsinya petunjuk ya, biar seseorang tidak salah jalan, tidak tersesat. Wa nurun, di dalamnya juga ada cahaya. Ini diatofkan, digandengkan oleh Allah antara huda dengan nur, menunjukkan keduanya adalah hal yang berbeda. Ini hukum asalnya atof dengan waw adalah al-mughayarah, perbedaan antara yang sebelum waw dengan yang setelah waw. Hukum asalnya beda itu. Nah, kalau kita bilang ja'a Zaidun wa Amrun, berarti Zaid bukan Amr.
Paham ya? Nah, kalau pakai waw itu kita gandengkan dua perkara pakai waw, wah gitu. Ini menunjukkan beda antara yang sebelum waw dengan yang setelah waw. Di sini hudan wa nurun. Fiha hudan wa nur. Berarti huda bukan apa ini? Nur lain. Karena digandengkan oleh Allah pakai huruf apa? Waw. Tadi huda apa? Petunjuk yang menjaga seorang dari ketersesatan. Dengan itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Menunjukkan kita kepada keimanan dan al-haq, kebenaran. Kalau nurun, cahaya. Yustadha'u bih, sesuatu yang nampak pada amalan seseorang. Ini supaya gampang bedakan. Ini dampak yang nampak pada amalan seseorang. Ini namanya nur. Dia beramal di atas apa ini? Ilmu. Tentu beda. Amalan orang yang di atas ilmu dengan amalan orang yang tidak di atas apa? Ilmu. Beda ya? Amalan orang di atas ilmu dengan amalan orang yang tidak di atas ilmu. Kalau bahasa kasarnya supaya lebih dekat dengan kita, kerjaan kita lah. Kerjaan orang yang punya ilmu dengan kerjaan orang yang nggak punya ilmu, tentu saja apa? Beda. Dalam bidang apapun. Pertukangan, antara kerjaan orang yang punya ilmu dengan yang punya ilmu, hasilnya apa? Beda. Cara kerjanya saja pun sudah beda. Dalam hal apa? Makanan, minuman, tentu saja beda. Makanan atau minuman yang dihasilkan orang yang berilmu dengan orang yang nggak punya apa? Ilmu. Nah, coba Iqbal misalnya disuruh bikin es cincau. Misalnya. Nah, Bal, ini bahan-bahannya dikasih, lengkap. Sama punya Abang Abdurrahman misalnya. Hasilnya nanti apa? Beda. Kenapa? Iqbal nggak punya ilmu tentang apa? Bikin es cincau. Nah, cara bikinnya aja mungkin udah apa ini? Udah salah. Mana yang duluan dicampurkan, mana yang duluan udah salah. Nah, ini apa sekarang? Nur. Dampak pada amalan seorang hamba tadi. Nah, yustadha'u bihi fi dzulmil jahli wal hairah. Yang dijadikan sebagai cahaya dalam kegelapan, kebodohan dan kebingungan. Hairah itu kebingungan. Wasyukuk, wasyubahat, wasyahawat dan keraguan-raguan dan syubuhat, kesamaran dan syahwat. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa laqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikra lil muttaqin. Dan sungguh kami telah memberikan, mendatangkan kepada Musa dan Harun pembeda dan juga diya, cahaya, dan juga pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Ini furqan, ini sesuatu yang membuat seorang bisa membedakan. Nah, yahkumu biha bainal ladzina hadu ay al-yahudu fil qadaya wal fatawa an-nabiyuna alladzina aslamu. Yang dijadikan Taurat tersebut sebagai hukum, sebagai alat untuk menghakimi di antara orang-orang Yahudi dalam kasus-kasus dan dalam fatwa-fatwa mereka oleh para nabi. Itu fa'ilnya. Nabiyun itu fa'il dari yahkumu. Yang menghukumi dengan Taurat itu siapa? Para nabi. Menunjukkan Taurat ini digunakan oleh banyak nabi sebagai landasan hukum mereka ketika menghukumi kaumnya dalam kasus-kasus dan ketika mereka dimintai apa ini? Fatwa. Nah. Alladzina aslamu, para nabi yang mereka itu berserah diri lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wangqadu li amrihi, dan mereka tunduk kepada perintah Allah. Alladzina islamuhum a'zam min islami ghairihim, yang mana Islamnya mereka, kepasrahan mereka, penyerahan diri mereka lebih besar daripada penyerahan diri selain mereka. Siapa mereka ini? Para nabi. Nah, makanya dikhususkan alladzina aslamu. Masa para nabi berislam? Disebutkan ini sebagai pembeda, bukan sebagai penyebut keadaan mereka beriman. Kita kan udah berislam juga, lantas apa bedanya? Beda. Allah khususkan mereka an-nabiyuna alladzina aslamu. Para nabi yang mereka itu benar-benar berpasrah diri, menyerahkan diri. Dengan pemasrahan diri yang jauh lebih sempurna dibandingkan penyerahan dirinya selain para nabi.
Sehingga itu disebutkan sebagai keutamaan mereka. Mereka benar-benar setelah dianggap oleh Allah sah dan lebih besar keislamannya dibandingkan yang bukan apa? Nabi, gitu loh. Alladzina islamuhum a'zamu min islami ghairihim wa hum safwatullahi minal ibad. Mereka adalah pilihan Allah dari para hamba. Dari semua hamba, Allah pilih beberapa orang, itulah yang dijadikan sebagai nabi. Safwah itu pilihan. Fa idza kana haula'in nabiyyun al-kiram. Kalaulah para nabi yang mulia tersebut, wasadatu lil anam, dan para pemimpin manusia tersebut. Ini para nabi kan para pemimpin manusia dalam bidang agama. Qad tadau biha, telah dijadikan sebagai teladan, wa'tammu, dan diikuti, wa masyau khalfaha, dan mereka berjalan di belakangnya. Di belakang apa ini? Di belakang Taurat. Hanya kembali kepada Taurat. Nabi sekelas mereka itu saja, makhluk pilihan yang dijadikan sebagai teladan, itu saja mereka berjalan di belakang apa ini? Taurat. Kan mereka jadikan Taurat sebagai sumber hukum mereka ketika menghakimi kaumnya. Masya wa masya khalfaha, famal ladzi mana'a haula'il aradil minal yahudi minal iqtida'i biha. Lantas apa yang menghalangi orang-orang rendahan itu dari kalangan Yahudi untuk mengikutinya apa? Taurat. Ini bantahan yang kemarin. Sekelas para nabi saja yang tinggi kedudukannya, bahkan pilihan Allah SWT dari para hamba, ini saja masih mengikuti hukumnya apa? Taurat. Lah ini orang-orang rendahan, kroco-kroco kayak Yahudi yang di zaman beliau itu, kok malah meninggalkan hukumnya apa? Taurat. Termasuk diantaranya kemarin hukum rajam untuk siapa? Penzina. Sekarang sambungan dengan yang kemarin ya. Kenapa disebutkan tentang para nabi yang menghukumi dengan Taurat? Sebagai bantahan kepada para pengikutnya, para orang-orang rendahan ini yang nggak mau berjalan mengikuti apa? Taurat. Siapa sih mereka ini? Para nabi aja yang sekelasnya sudah tinggi seperti itu masih mau berjalan di belakang Taurat, masih menjadikan Taurat sebagai sumber hukum. Lah kok marah mereka ini malah nggak mau arazil, orang-orang hina, orang-orang rendahan. Nah, malah nggak mau mengikuti Taurat. Pahaman saya? Wa mal ladzi aujaba lahum ayyan buzu asyraf ma fiha. Dan apa yang mengharuskan mereka untuk mencampakkan, yanbuz, mencampakkan, mengabaikan, tidak menoleh kepadanya. Itu yanbuz. Apa yang mengharuskan mereka untuk mencampakkan yang perkara yang lebih mulia, yang perkara yang paling mulia yang ada di dalam Taurat. Kalau tadi oke lah, itu mungkin masalah hukum, masalah kisos, masalah rajam, masalah kasus dalam zina segala macamnya. Ada yang lebih besar daripada kasus itu, daripada perkara itu di dalam Taurat yang justru mereka campakkan juga. Apa itu? Minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berupa perintah untuk beriman kepada siapa? Muhammad SAW. Sehingga nggak usah heran kalau mereka mencampakkan hukum rajam tadi bagi penzina. Bahkan hukum yang lebih mulia, yang paling mulia yang ada dalam Taurat saja pun mereka apakan? Mereka campak. Mahfum? Nah, ini luar biasa kalimat ini ya. Nah, seolah-olah beliau sekarang yang mendebat orang-orang Yahudi ini. Nah, apa yang mengharuskan mereka untuk mencampakkan perkara yang paling mulia yang ada di dalam Taurat berupa keimanan, perintah untuk beriman kepada Muhammad SAW. Alladzi la yuqbalu amalun zahirun wa batinun illa bitilkal aqidah. Yang mana tidak akan diterima satu amalan pun, baik yang zahir maupun yang batin, kecuali dengan akidah tersebut. Akidah apa ini? Beriman kepada Muhammad SAW. Amalannya mau sebab mereka mau mengikuti ayat rajam sekalipun, mau mereka apa terapkan semuanya pun nggak akan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka nggak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hallahum imamun fi dzalik. Wah, ini masih terus dihantemi oleh beliau ya. Apakah mereka punya imam dalam hal ini? Mereka nyontoh siapa? Imamnya mereka siapa? Imamnya mereka siapa? Siapa? Tadi disebutkan para nabi, para rasul tadi.
Imamnya saja, pemimpinnya mereka saja sudah apa ini? Ngikuti hukumnya Taurat. Nah, terbukti kata Rasulullah SAW, seandainya Musa masih hidup sekarang, mawasi'ahu illat taba'ani, illat tibai, maka tidak ada kelapangan bagi Nabi Musa sedikit pun kecuali untuk mengikuti saya. Seandainya Nabi Musa masih apa ini? Hidup. Nah, ini yang punya Taurat langsung. Kalau seandainya dia hidup di zamannya Nabi, nggak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Isa ketika turun nanti di akhir zaman juga berhukum dengan hukumnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini kan pemimpinnya mereka, Bani Israel. Pemimpinnya orang-orang Yahudi dan juga Nasara. Kalau pemimpinnya seperti ini, maka nggak ada alasan bagi pengikut mereka untuk tidak beriman dengan Muhammad SAW. Apakah mereka ada imamnya? Pengikut, ada pemimpinnya? Naam, lahum a'immah. Iya, mereka punya a'immah. Da'buhum tahrif. Tapi yang kebiasaan itu adalah menyelewengkan apa ini? Ayat. Nah, bukan para nabi. Dalam perbuatan mereka ini, imam mereka sesungguhnya adalah para pendeta mereka itu, yang punya kebiasaan tahrif. Itu kebiasaan tahrif, memalingkan ayat-ayat. Wa iqamah riyasatu wa iqamati riyasatihim wa manasibihim bainan nas, dan yang menegakkan kepemimpinan dan kedudukan mereka di tengah-tengah manusia, menjadikan diri mereka sebagai pemimpin di tengah-tengah manusia. Wa ta'akkul bikitmanil haq, dan cari makan dengan cara menyembunyikan kebenaran. Wa izharil batil, dan menampakkan kebatilan. Ulaika immatud dalal, mereka itu adalah para pemimpin kesesatan. Alladzina yad'una ilan nar, yang mengajak umatnya kepada neraka. Wa qauluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, warabbaniyuna wal ahbar. Begitu pula Taurat ini dijadikan sebagai alat untuk menghakimi oleh para rabbaniyun dan ahbar, para pendeta dan rabbaniyun, para ulamanya. Ai wa kadzalika yahkumu bitaurah. Makna ayatnya, begitu juga Taurat dijadikan sebagai hukum, sebagai sumber hukum lilladzina hadu, untuk menghukumi orang-orang Yahudi, a'imatuddin minar rabbaniyin, oleh para pemimpin agama dari kalangan rabbaniyin. Siapa itu? Ai al-ulama al-amilina al-muallimin. Itu namanya rabbaniyun. Ulama rabbani itu ulama yang mereka mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Itu namanya rabbaniyun. Dicatat itu ya, Pak. Siapa rabbaniyun? Al-ulama al-amilin al-muallimin. Ulama yang amilin, orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, muallimin, dan mengajarkan ilmu. Sehingga berapa maknanya rabbaniyin itu? Ada berapa makna di dalamnya? 3. Ada makna ilmu, ada makna amal, ada makna ta'lim. Digabung jadi apa namanya? Rabbani. Ulama rabbani. Nah, di dalamnya ada ilmu, ada amal, ada ta'lim. Al-ulama, al-amilin, al-muallimin. Alladzina yurabbunan nas bi ahsani tarbiyah, yang mana mereka itu mendidik manusia dengan pendidikan dan pengajaran yang terbaik. Robbani itu dari kata-kata tarbiyah, dari kata-kata robba. Nah, maknanya apa? Tarbiyah, mentarbiyah, mendidik, mengajari umatnya dengan cara yang terbaik. Nah, bukan sekedar mengajari. Wa yaslukuna ma'ahum maslakal anbiya'i al-musyfikin, yang mana mereka menempuh bersama kaumnya, bersama manusia, metodenya para nabi yang punya kasih sayang, musyfik, yang iba, yang sayang kepada manusia. Wal ahbar, dan juga dijadikan sebagai hukum oleh ahbar. Siapa itu ahbar? Al ulama ul kibar, ulama-ulama besar, alladzina yuqtada bi aqwalihim, yang dicontoh, yang diikuti pendapat-pendapat mereka, wa turmaku atharuhum, dicari-cari langkah-langkah mereka untuk diikuti, mana kemana melangkah, diperhatikan langkah-langkah mereka, walahum lisanus sidqi, dan mereka punya lisan kejujuran, baina umamihim, di tengah-tengah umat mereka. Nah, ini ya, kawan,
yang terkait dengan keutamaan Taurat yang dijadikan sekarang poinnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi yang kemarin disebutkan mereka meninggalkan Taurat dan lebih rela mereka berhukum dengan hukumnya Nabi SAW demi mengharapkan adanya hukum yang lebih mencocoki dengan hawa nafsu mereka. Sekarang Allah bantah mereka dan Allah sebutkan keutamaan yang dimiliki oleh apa ini? Taurat. Apa saja keutamaannya, Red? Ali? Inna anzalna Taurah. Kami turunkan. Turunnya dari Allah. Yang kedua, Ivan? Di dalamnya terdapat huda. Di dalamnya terdapat petunjuk, wanur, dan juga apa? Cahaya. Yang terakhir di sini, yahkumu bihan nabiyun. Dijadikan sebagai alat untuk menghukumi oleh para nabi. Sekelas nabi saja, manusia yang paling tertinggi, itu menjadikan Taurat sebagai apanya? Sebagai alat untuk menghukumi manusia. Dijadikan sebagai tempat mengambil hukum. Lantas apa alasan orang-orang Yahudi yang rendahan ini tidak mau menjadikan Taurat sebagai sumber apanya? Hukumnya. Mafhum makna ayatnya ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.